Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Religi, selamat datang di episode spesial dari podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Bersama saya Adila. Hari ini spesial sekali karena kita akan membicarakan tentang Pancasila. Tapi tenang, ini bukan tentang pelajaran PPKN, jadi kita akan membahasnya secara lebih ringan. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, maka tema dari podcast hari ini yaitu Pancasila itu masih relevan gak sih untuk Gen Z? Dan yang membuat sangat spesial, kita kedatangan tamu keren. Beliau merupakan Kepala Subbagian Tata Usaha dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Dr. Bahrul Ulum Sarjana Agama Magister Sains. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara podcast hari ini. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, baik Pak. Sebelum kita masuk dari inti pembahasan hari ini, kami sudah menyiapkan video spesial dari siswa-siswi Man Insan Cendekia Pasuruan mengenai pendapat mereka tentang Hari Kesaktian Pancasila itu. Mari kita simak videonya. Halo Sobat Religi, kali ini kami berada di perpustakaan Man Insan Cendekia Pasuruan. Kali ini kita akan menanyakan tentang bagaimana sih pendapat tentang Hari Kesaktian Pancasila dan apakah itu masih relevan terhadap generasi saat ini. Yuk kita tanya pendapat dari salah satu siswa dari Man Insan Cendekia Pasuruan. Halo Kak. Halo Kak. Dengan kakak siapa dan asalnya dari mana? Dengan Ari Mistira dari Bekasi. Oke, Kak Aryani. Aku mau tanya nih Kak, apa pendapat Kakak tentang Hari Kesaktian Pancasila? Dan apakah itu tuh masih relevan dengan kehidupan generasi Kakak saat ini? Menurut saya Kesaktian Pancasila ada sebuah mengingat bahwa bangsa kita telah melewati sebuah peristiwa yang sangat besar dan bersejarah, di mana peristiwa tersebut juga mengajarkan kita tentang apa itu perjuangan, semangat untuk membela yang benar dan gotong royong juga, dan sikap-sikap tersebut harus juga kita bisa terapkan di sehari-hari untuk mewujudkan bangsa kita sebagai bangsa yang hebat dan luar biasa. Dan kalau tanya soal relevansi, tentunya masih relevan, apalagi kalau kita bicara tentang Pancasilanya, di mana Pancasila mengajarkan tentang nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, dan menurut saya itu menjadi sebuah kunci bagi kita untuk bisa survive dalam kehidupan di tengah keberagaman. Dan juga sekarang kan di era globalisasi, dan itu sering banget mungkin trend-trendnya. Jadi Pancasila ini juga menjadi sebuah pengingat atau nilai dasar di mana di sini jangan sampai lupa bahwa mereka itu adalah Indonesia. Jadi tentunya masih relevan dan harus relevan juga. Oke, itu pendapatnya dari Kak Arya ya. Terima kasih ya Kak Arya untuk pendapatnya. Terima kasih Kak. Tadi kan kita sudah mendengarkan pendapat dari salah satu siswa Man Insan Cendekia Pasuruan. Kali ini kita akan menanyakan pendapat tersebut dari siswi Man Insan Cendekia Pasuruan. Halo Kak. Boleh ganggu waktunya ya? Boleh. Ya, dengan Kakak siapa dan asalnya dari mana? Baik, nama aku Faza, aku berasal dari Semarang. Oke Kak Faza. Pertanyaannya, apakah Hari Kesaktian Pancasila itu masih relevan? Dan apa sih menurut Kak Faza tentang Hari Kesaktian Pancasila? Oke, menurut aku sendiri, Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan sebuah bentuk ajaran bagi kita untuk mengingat kembali nih perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia dulu untuk mempertahankan ideologinya dari Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu ya Kak, Hari Kesaktian Pancasila ini tuh latar belakangnya adalah gerakan Y30 SPKI, yang mana gerakan ini merupakan gerakan untuk mengubah ideologi negara kita, namun akhirnya gagal karena persatuan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kita. Nah, selanjutnya yaitu apakah masih relevan dengan Gen Z sekarang? Tentunya masih banget, meskipun dengan tantangan-tantangan yang berbeda nih. Kalau misal sekarang itu mungkin tantangannya hoax yang tersebar di mana-mana dan Twitter yang tersebar di media sosial. Namun menurut aku, tantangan-tantangan tersebut justru mendorong kita untuk berpikir lebih panjang dan bertoleransi lebih lagi, lalu habis itu bersatu lebih kuat lagi, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menjadikan generasi muda sekarang sebagai generasi yang solid dan bervalue. Oke, terima kasih ya Kak Faza untuk pendapatnya. Nah, itu ada beberapa opini keren nih Pak dari siswa-siswi Man Insan Cendekia. Nah, pertanyaannya Pak, menurut Bapak
apakah opini mereka itu tuh sesuai atau malah ada yang kurang sesuai nih tentang Pancasila? Bagaimana Pak menurut Bapak? Alhamdulillah, terima kasih untuk disampaikan sekilas dari video adik-adik kita yang masuk kategori Gen Z mencerminkan bahwa sebetulnya Pancasila bagi mereka itu masih menjadi satu pegangan utuh bagi anak-anak kita atau teman-teman adik-adik kita di Gen Z. Kita tahu bahwa Gen Z ini adalah satu generasi yang dilahirkan pasca 1999 terus sampai nanti di akhir 2005. Nah, ini saya pikir apa yang menjadi kekhawatiran kita bahwa sekarang sudah tidak mau atau tidak care dengan nilai-nilai Pancasila itu terpatahkan dari paparan anak-anak kita ini, bahwa mereka masih kokoh dan meyakini bahwa Pancasila sebagai satu cara pandang, cara berpikir untuk berbangsa dan bernegara di Indonesia yang notabene-nya adalah masyarakat yang sangat plural, baik dari sisi nilai-nilai agama, budaya, dan istiadat maupun bahasa. Ini artinya bahwa syukur alhamdulillah generasi kita masih memandang bahwa Pancasila adalah satu pegangan pokok untuk menatap kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kan dari siswa-siswi Man Insan Cendekia itu menyampaikan bahwa banyak sekali berita yang berdatangan, ada hoax, ada ujaran kebencian, bahkan kadang ada yang mengatasnamakan agama nih Pak. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan anak muda agar tidak mudah percaya dengan berita yang tersebar di sosial media saat ini, Pak? Oke, tidak bisa dihindari di zaman saat ini, atau kita sering mengenal saat ini adalah zaman post-truth, di mana kebenaran itu tidak lagi didasarkan pada satu fakta lapangan, tapi didasarkan pada satu pemberitaan-pemberitaan yang itu diulang-ulang. Bisa jadi karena itu adalah bagian dari framing atas satu pemberitaan. Ini maka sebagai generasi Gen Z ini ada beberapa kata kunci yang perlu kami ingatkan untuk para generasi Gen Z. Yang pertama adalah bahwa momentum Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila ini dijadikan satu tonggak baru bahwa Pancasila bisa menjadi salah satu filter, di samping memang ada norma-norma lain, bahwa apa yang terjadi di masyarakat tidak seluruhnya mencerminkan yang sebenarnya. Oleh karena itu masyarakat atau adik-adik kita Gen Z ini patut rasanya harus memfilter dengan filter seringan Pancasila. Yang kedua, kata kunci yang kedua adalah dengan adanya fenomena pemberitaan saat ini, penguatan terhadap literasi, baik itu literasi yang sifatnya faktual, fenomena yang ada atau fakta yang ada di lapangan, maupun literasi terkait referensi bacaan adik-adik kita. Kita tidak boleh terlalu mudah percaya atas pemberitaan-pemberitaan baik yang ada di medsos, di media-media sosial, atau di media-media koran, sehingga kita mampu mana yang membedakan bahwa ini fakta dan mana yang sekedar framing dalam rangka memberikan satu sudut pandang tertentu bagi pelaku yang mau mencoba memframing satu objek berita. Dua kata kunci ini saya pikir bisa menjadi satu daya tahan kuat bagi adik-adik kita, bahwa kita tidak harus selalu percaya terhadap apa yang terjadi di lapangan dan di masyarakat. Baik Pak, rasanya ini kurang lengkap ya Pak kalau kita tidak menyinggung sedikit soal yang berbau Kementerian Agama. Nah, pendapat Bapak mengenai hubungan antara Pancasila dan moderasi beragama. Apakah ada hubungannya nih Pak antara Pancasila dan moderasi beragama?
Oke, saya perlu jelaskan bahwa kalau kita menilik sejarah di masa yang lalu, bahwa negara yang didirikan oleh para founding fathers kita tidak lepas dari yang namanya nilai-nilai keindonesiaan yang ada. Kita awali dari yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah merupakan step awal dalam rangka membangun negara ini dalam fondasi nilai-nilai Pancasila. Kita di Kementerian Agama yang dalam beberapa dekade selalu memberikan propaganda terhadap moderasi beragama, ini cukup memberikan warna bagi masyarakat. Kita teringat di dekade di paruh waktu di sekitar 5 tahun 19 sampai dengan kemarin kita hampir tercerai-berai hanya karena urusan antara kamu agama ini, kamu saya agama ini. Namun kita tetap bisa bersatu kembali seiring karena kita punya nilai-nilai Pancasila yang menjadi salah satu, yang menjadi ideologi untuk bangsa kita. Di Kementerian Agama, moderasi ini menjadi salah satu nilai-nilai yang harus dikembangkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makna substansi dari moderasi ini saya pikir sangat selaras dengan apa yang ada di Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai musyawarahnya, ada nilai keadilan. Dalam bermoderasi kita dituntut punya cara pandang, punya cara sikap yang moderat di tengah-tengah, tawasud, tidak ekstrim ke kanan juga tidak ekstrem kiri. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada masyarakat secara umum bahwa moderasi ini merupakan salah satu bentuk nilai-nilai implementasi dari Pancasila itu sendiri. Gitu Mbak ya. Ya, satu lagi pertanyaan Pak sebelum kita mengakhiri podcast ini. Apakah ada wejangan untuk Gen Z yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas? Oke. Gen Z ini akan menjadi satu generasi yang akan memegang estafet kepemimpinan di negara kita. 5-10 tahun ke depan kami pun akan sudah mengalami satu fase yang namanya fase di mana kita sudah menyerahkan tonggak ini kepada para Gen Z. Oleh karena itu apa yang menjadi harapan kita, terutama harapan para founding fathers kita ikuti bahwa dalam sama ketika beliau-beliau ini mendirikan bangsa ini, bahwa bangsa ini didirikan di atas dasar-dasar nilai keberagaman, dan nilai-nilai ketuhanan. Bahwa negara ini bukan negara agama, bahwa negara ini bukan negara sekuler, tapi negara ini adalah negara yang mengakui adanya agama. Sehingga nilai-nilai agama yang ada di Indonesia itu bisa tercerminkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lagi. Pancasila sebagai salah satu falsafah dalam kehidupan bangsa ini patut dan masih sangat relevan dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Pancasila bukan satu nilai yang di masa akan usang, tapi Pancasila terus sangat relevan karena cerminan nilai-nilai Pancasila itu dipersiapkan oleh para founding fathers kita dalam rangka menjaga keutuhan dan kebersamaan negara ini. Karena negara ini dibangun atas dasar nilai-nilai budaya yang multikultural. Tidak satu adat pun, tidak satu agama pun yang boleh mendominasi, tapi negara ini adalah negara plural yang hidup dan bisa berdampingan secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir itu Mbak. Ya, keren banget nih Pak insight-nya dari Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Jadi kita semakin sadar ya Pak, Pancasila itu bukan cuma soal hafalan saja, tapi tentang bagaimana cara kita hidup berdampingan di dalam keberagaman tanpa saling menjatuhkan satu sama lain.
Terima kasih banyak Bapak telah bergabung di episode kali ini. Dan buat sobat-sobat religi lainnya, jangan lupa share dan subscribe dari YouTube kita agar banyak teman-teman di luar sana makin paham tentang artinya Pancasila. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kementerian Agama ikhlas beramal.